Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Misalnya, kalau kita ngaku cucu Nabi, diakui oleh Nakobah Internasional gitu. Bukan Nakobah bikin sendiri terus ngaku-ngaku sebagai Nakobah dunia akhirat. Lembaga pencatatan dunia akhirat seolah-olah. Kemudian ilmu. Ngaku cucu Nabi, ilmu bukan seperti ilmu ajaran Nabi. Untuk menjadi seorang muslim, jadi pengikut yang katanya cucu Nabi, berat. 20 juta. Ente 20 juta kalau nggak dapat syafaat. Nggak bisa. Justru dengan adanya cucu Nabi, dzurriyyah Nabi ini, mempermudah umat dalam bertanya tentang hukum-hukum. Kalau enggak ngapain petentang-petenteng nggak ada manfaatnya, kan ente bukan Nabi. Apalagi ngaku-ngaku cucu Nabi. Ilmunya, keilmuannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Nabi nggak pernah ngajarin baca kitab dari kiri ke kanan. Kalau begitu, cucunya paman Nabi. Kalau ente mau ngaku cucu paman Nabi, aneh nggak marah. Abu Lahab. Datuk ana apa datuk? Udah, datuk ente aja. Begitu. Kita ngaku harus siap dengan buktinya. Ya seperti yang sudah-sudah. Ya kan? Ada orang dulu ngaku turunan Wali Songo, ngaku Sayyid. Tiba-tiba ada sekelompok orang katanya Laskar Alawiyah, entah Laskar Alawiyin mempersekusi karena nggak terbukti. Mungkin ada sekelintir orang ngaku-ngaku cucu Nabi gitu. Cuman mereka nipunya ya sekelas mereka aja gitu. Nggak datuk-datuknya nipu gitu. Nggak datuk-datuknya nipu gitu kan. Kalau ini lain lagi. Makanya syuhrah wal istifadah. Karena abad 9. Ente kagak usah ngamuk-ngamuk dibilang bukan cucu Nabi. Ente buktikan dulu. Kalau terbukti aneh orang yang pertama kali ngaku. Tapi nggak cium kaki juga. Gitu ya. Ini sudah meresahkan. Pendawirannya meresahkan, ceramahnya meresahkan, perilakunya meresahkan. Saya belum pernah seumur hidup mendekam di penjara Indonesia, saudara. Beda dengan penjara luar negeri, saudara. Itu urusan lain. Gara-gara berurusan dengan anak mami ngaku-ngaku cucu Nabi, saya dijebloskan 20 hari ke dalam penjara. Walaupun 20 hari, cukup untuk saya menelusuri siapa mereka. Saya telepon polisi yang nangkap saya kemarin. Ditelepon saya, bukan saya nelpon, ditelepon. Masih bahas Habib, masih katanya. Kalau enggak, gue nggak kenal sama polisi. Nggak kenal namanya backing, nggak kenal namanya backupan, nggak kenal gue. Untung ada si Alwi Coklatos, sehingga melaporkan saya karena ada pamannya dulu sebagai Kapolda Aceh. Saya bebas digelandang, ditangkap, surat nyusul. Sama seperti Gustom. Suratnya itu sudah ada sebelum pembongkaran makam. Mungkin itu ceritanya seperti cerita si Ali Jindan. Bahwa Habib Abi Bakar bin Salim masih lajang ketika dirampok, ditolong sama cucunya. Padahal dia belum nikah waktu itu. Ini betul juga. Mungkin polisi yang nangkap Gustom, ya sama temennya itu, gara-gara bongkar makam yang dibikin sendiri, itu udah kecipratan Garomah. Garomah mulai kapan? Saya rasa begitu. Digelandanglah saya ke kantor polisi. Dikirimi saya. Untung RA mengirimkan saya. Seorang pengacara yang dobol, saudara. Jangan tahu tentang hukum, tahu diri aja kagak, saudara. Maka saya prihatin dalam hal ini. Jangan-jangan mereka ngaku-ngaku cucu palsu karena mereka pikir nasabnya asli. Jadi begitu yang saya pahami. Makanya saya bilang, tenang aja kawan-kawan, ini permainan. Ada kawan-kawan yang sabar nunggu saya bebas gitu. Apa jawaban saya gitu. Ini sudah bisa saya bongkar karena udah lama. Kasusnya udah lama. Jadi, kenapa saya minta maaf sama si Alwi? Bukan karena saya datang kesadaran ingin taubat, bukan. Saya sampai sekarang tidak percaya mereka cucu Nabi. Tidak percaya sampai sekarang.
Waktu itu saya punya dokumen di dalam handphone yang sangat berbahaya sekali. Tidak membahayakan orang, tapi membahayakan sekali kalau itu bocor. Saudari. Makanya saya telepon Teh Yuli, saya telepon Bung Lubi, saya telepon yang berkaitan dengan rahasia yang ada dalam handphone saya itu. Bagaimana ini sebelum diobrak-abrik ini? Ini mereka belum tahu, saya bilang. Setelah itu, ya udah minta maaf aja. Habis itu kita gas lagi, Bang. Oh, siap. Mereka kan dari awal memang sudah pingin saya minta maaf. Saya sebenarnya nggak ingin. Dan waktu itu ada Habib Sepuh. Nelpon saya. Jangan TIJ, begini, begitu. Kalau ente nanti mengatakan, kalau ente nanti nggak mau minta maaf, nggak mau islah, ente dikurung dalam penjara, kan cacat juga nama kami, katanya. Ternyata sama juga, setan satu comberan. Sekarang nggak pernah lagi nelpon gue, marah dia. Bodoh amat, gue kagak peduli. Terakhir dia bilang, ente akan kualat. Kirim aja, gue yang bayar sampai sini. Mulai kapan? Ternyata yang sepuh pun lebih parah lagi dobolnya, saudara. Ternyata memang mereka punya kitab dobol. Makanya nggak ada yang bantah. Ketika dulu ada yang ceramah, begini, begitu. Nggak ada yang bantah. Kenapa nggak ada yang bantah? Karena kalau dia muncul di permukaan, dia hebat, kelihatan hebat dengan dongengnya, kecipratan hebatnya itu ke dia. Misalnya nih, ada si Pirang bergincu. Ketika dia muncul ke permukaan sebagai orang hebat, tokoh nasional begini, begitu, padahal tokoh dobol, itu yang nggak ada harganya itu di pojokan itu, yang udah sepuh, yang mana buta, yang pincang, yang penyok, yang bisu, mereka juga kecipratan. Paham nggak? Paham nggak? Paham, tinggal ngaku-ngaku aja. Saya Habib. Oh, Masya Allah. Fadol. Makanya saya kagak peduli. Mati-mati dah dalam urusan ini. Tapi saya nggak mau mati konyol. Seperti anak buah Imad yang mati di jalan tol. Imadnya kabur, pulang-pulang anak buahnya mati kan? Imad Al-Kaburi memang. Imad. Saya punya prinsip. Kalau saya dihadang oleh banyak orang, kalau kita terpojok, saya tidak mau gratis. Bayar. Bayar nyawa. Walaupun nggak mati semua. Rahasia bocor, iya. Rahasia saya bocorin, tapi ada motifnya. Kalau kita ingin ngaku cucu Nabi, harus punya datanya. Jangan bikin organisasi untuk mengesahkan keluarga, saudara. Kalau saya ya, misalnya saya ingin diakui sebagai cucu Nabi. Saya ajak keluarga saya semuanya yang ingin ngaku cucu Nabi buat sebuah LSM, buat sebuah ormas gitu. Kemudian saya branding ormas itu sebagai lembaga pencatatan nasab internasional. Padahal cuma di keluarga saya, saudara. Itu nggak boleh seperti itu. Tetapi yang asli itu tidak perlu ngaku-ngaku. Bahkan ketika diakui pun mereka menepis. Udahlah, jangan dibesar-besarkan. Jangan gara-gara saya cucu Nabi nanti saya jadi sombong. Perlakuan saya yang tidak baik menciderai akhlaknya Rasulullah. Tentu begitu. Kalau misalnya saya jadi cucu Nabi, cucu Rasulullah misalnya. Bahkan saya sebagai umat Rasulullah pun, ya kan, tentunya tidak ingin melakukan hal-hal yang bisa mencederai kaum muslimin sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudari. Dan Rasulullah itu tidak boleh kita jadikan sebagai alat ataupun perangkat untuk kita mencari uang, saudara. Tentunya uang yang tidak baik. Misalnya kita mengompas orang atau nodong orang. Kalau kamu tidak kasih, nanti datuk saya akan marah kepada kamu. Nanti datuk saya tidak mengizinkan kamu masuk surga. Nanti datuk saya tidak akan memberikan syafaat untuk antum. Itu nggak boleh. Nah, sekalipun ente cucunya Nabi, setahu saya kalau cucunya Nabi nggak mungkin melakukan hal yang demikian. Secara genetik, kelakuan itu pasti akan menurun. Secara genetik dia pasti akan menurun. Misalnya datuk saya dulu suka koar-koar.
Nah, saya hari ini juga bagian daripada keluarga datuk saya. Makanya hari ini saya suka koar-koar. Jangan diam saja. Kita harus melakukan perlawanan terhadap penjajah kafir Belanda. Gitu misalnya datuk saya dulu. Hari ini saya juga begitu, koar-koar. Cuman karena dunia sudah berubah, ya kan? Zamannya sudah berubah, saya koar-koar di depan media sosial, saudara. Antum dan semuanya jangan diam saja dari kelakuan-kelakuan cucu-cucu antek Belanda. Misalnya, jangan biarkan sejengkal pun tanah kita diinjak-injak, harga diri kita diinjak-injak oleh cucu penjajah, saudara. Kemudian ada Kibin nanya, kalau ada orang ngaku-ngaku cucu Firaun gimana? Lah serah ente. Mau ente ngaku, mau ente kagak ngaku, ya terserah ente. Kita sih bodoh amat. Makanya ramai dari dzurriyyah Rasulullah yang terverifikasi, mereka tidak menempuh jalur dawir, tidak menempuh jalur dakwah. Mereka tidak berkecimpung di dunia pondok pesantren, tidak memakai perban dan juga gamis ataupun daster polos. Mereka menyembunyikan identitasnya. Supaya apa? Supaya tidak tercemar keturunan Rasulullah. Ada, bukan nggak ada. Toh manusia biasa, bukan ahlil bait yang disucikan, saudara. Ente pakai daster polos, pakai perban di kepala, ngaku-ngaku cucu Nabi. Nggak cukup dengan itu. Akhlak ente bagus, perilaku ente bagus, ente dermawan. Tidak sah kalau ente ngaku-ngaku tanpa bukti. Buktinya itu bukan syuhrah wal istifadah. Nah, itu saya ulangi terus-terusan. Kenapa? Syuhrah wal istifadah di abad 9 beranak pinak, ya kan? Sampai sekarang, bahkan kita ketahui sebelum-sebelumnya, itu nggak bisa lagi. Anda terkenal. Ya, terkenal, tapi ngaku-ngaku. Paham nggak? Misalnya ada sebuah keluarga, ada suatu kelompok, di abad 9 itu ngaku-ngaku cucu Nabi. Udah lama. Udah lama sehingga terpengaruh. Orang-orang yang ada di Indonesia, orang-orang yang mungkin di pondok pesantren, di Nahdlatul Ulama, para Nahdiyin, terpengaruh itu. Tetapi apabila ada orang yang membongkar kedobolan yang terjadi di abad 9, nah, kita tidak boleh lagi husnudon, saudara. Kenapa? Karena sudah ada yang mengingkari. Pengingkarannya seperti apa? Ditunjukkan bukti, ditunjukkan data, ditunjukkan bahwa itu tidak ada, bahwa itu kebohongan segala macam. Saudara. Jadi cara kita melihat begitu. Ada sekelompok orang ngaku-ngaku cucu alien di abad 9 misalnya. Karena kita tidak hidup di abad 9, lantas kita husnudon dan juga syuhrah wal istifadahnya karena saking terkenalnya mereka, ya kan? Apakah karakter mereka seperti karakter alien? Bukan. Apakah cara-cara mereka seperti cara alien secara genetik? Bukan. Kalau misalnya bukan, kita timbul ragu-ragu. Ketika orang mengaku sebagai zuriyah Nabi di depan umum, perilakunya harus mendukung. Kalau tidak mendukung, nggak usah ngaku-ngaku. Itu bukan pernyataan baru-baru ini. 5 tahun yang lalu ku omongin itu. Karena Nabi itu akhlaknya mulia. Iya sih, kita nggak mungkin mengikuti secara 100%. Nggak mungkin. Tetapi kalau kita mengaku sebagai cucunya, berbicara di depan umum hal seperti itu, bahkan mengklaim di dalam tubuh kita mengalir darah Nabi, maka kita harus tunjukkan uswatun hasanah, akhlakul karimah, ilmu yang mumpuni tentang agama. Ini ada orang ngaku dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, baca kitab dari kiri ke kanan, kitab Arab. Apalagi kalau ente masih ngawur ngelantur, ngaku-ngaku cucu Nabi tapi nggak ada data. Siapa yang mau percaya? Semua itu harus ada bukti. Kita beli motor, kalau nggak ada BPKB, ya bodong. Nggak mau saya. Sebagai orang yang taat pajak, nggak mau saya. Kalau kita beli tanah juga begitu,
Harus jelas surat menyuratnya, segala macam. Ini ngaku, giliran nggak percaya ngamuk. Tinggal buktikan saja. Buktikan saja. Kita bahas dia bahas orang lain lagi. Ente bukti. Tapi ulama, mana ulamanya? Yang kita omongin dia. Yang dia ngomongin orang lain gitu. Kalau ada orang ngomongin lu bukan cucu Nabi, sop keluarin bukti. Kalau ada orang, lu bukan warga negara Indonesia, keluarin KTP. Lu bukan orang Indonesia, lu imigran, keluarin KTP. Gitu. Ala kulli hal, sepertinya ada kedatangan orang. Nanti kalau saya berhenti spontan ya, berarti ada orang. Bukan Kibin, bukan. Teman saya. Nah, jadi begitu, saudara. Kamu ngaku-ngaku sebagai polisi, harus ada KTA. Kamu ngaku sebagai tentara, harus ada KTA. Kalau nggak ada, harus tercatat kamu. Di kantor pusat misalnya. Nama kamu harus tercatat. Ada nomornya berapa gitu. Harus tercatat. Gitu. Bukan catat sendiri. Misalnya saya ngaku-ngaku polisi, dicatat sama bapak saya, ya sama aja. Mungkin saya sama bapak saya kolaborasi buat nipu gitu. Harus ada dari eksternal, saudara. Pengakuan dari orang lain yang lebih objektif, saudara. Kalau saya tidak punya KTA, tidak diakui, maka saya tentara bodong. Ataupun apa namanya kalau istilah tentara, polisi, gadungan. Jadi gitu saya, saudari. Dan ketika Kibin-Kibin sini bertanya tentang pembahasan saya tanya, kamu siapa? Kamu Habib? Lah bukan, saya pecinta. Nggak ada urusan saya dengan kalian, saya bilang. Nggak ada urusan saya dengan kalian. Jadi begitu teman-teman, jangan takut. Orang yang suka bilang, nanti ente kualat, nanti ente kualat, nanti ente kualat sama aneh. Nggak ada itu. Nggak ada. Orang tua kita aja nggak ngomong gitu. Jangan melawan orang tua, nanti kualat. Jarang orang tua ngomong gitu. Jarang. Orang baik, orang yang cinta terhadap kita, tidak ngancam-ngancam kita dengan kualat. Apalagi mengkualatkan kalau memang dia bisa mengkualatkan. Orang tua kita ada yang mengkualatkan kita. Nggak ada. Kenapa? Karena dia cinta sama kita. Habib. Orang yang kita cintai orang tua kita. Dan orang yang mencintai kita orang tua kita. Wah, Habib itu. Ya, mak saya Habib, bapak saya Habib. Artinya orang yang mencintai saya dan juga yang saya cintai. Saudara. Jadi kalau ada orang misalnya mau turun dari langit, mau keluar dari perut bumi, ngancam saya, nanti kamu kualat. Saya nggak percaya itu. Seorang ulama, seorang wali, bukan untuk menghancurkan umat Rasulullah, tetapi untuk menyadarkan, untuk menyelamatkan umat Rasulullah, supaya tidak tersesat nanti ketika pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudari, ulama menyadarkan kita, mereka tetap sabar, istiqamah dalam berdakwah untuk menyadarkan orang-orang seperti TIJ. Tidak mereka mendoakan supaya seperti TIJ ini hancur sehancur-hancurnya. Enggak. Ya Rob, ampunkanlah dosa-dosa anak ini. Sadarkanlah dia ya Rob. Kembalikan dia kepada ajaran yang benar. Gitu kalau ulama. Dikit-dikit kualat, dikit-dikit kualat. Sini kualatmu. Kalau bisa mengkualatkan orang, nggak mungkin sama Belanda menjilat. Langsung dikualatkan Belanda. Sama Belanda menjilat. Seperti itu. Saya hari ini pingin bukti. Pingin bukti. Minimal nggak ada bukti, dalil. Berarti ente nggak percaya Al-Quran, nggak ada buktinya. Siapa bilang Al-Quran tidak ada buktinya? Mana buktinya? Ente nggak tahu bukti kebenaran Al-Quran, saudara. Ngapain ngaku-ngaku pembela cucu Nabi? Kayak soalan tadi malam, ente percaya nggak bahwa tentang Imam Bukhari, padahal Imam Bukhari itu nggak ada kitab sejaman dengan Nabi. Lah kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Kitab beliau ada yang sejaman dengan beliau. Bukan sejaman dengan Nabi. Nggak ada itu. Aduh.
Dobol. Setiap ada orang ngaku dirinya orang baik, dirinya ditakuti oleh kafir, saya nggak percaya orang seperti itu. Mengkomandoi, saya nggak percaya itu. Orang yang melakukan itu tidak ada ngomong dia. Tidak ngomong. Kebaikan dia itu nggak ngomong dia. Malu dia. Dia menyembunyikan kebaikan seperti menyembunyikan aib. Nah, misalnya jasa-jasanya nggak diulang-ulang terus. Yang diulang-ulang itu orang yang ingin balas budi. Ingin budinya dibalas. Makanya sampah bagi saya. Oh, ternyata dia berbuat baik hanya untuk dipromosiin, untuk dipuja-puji. Ya itu, sebatas itu. Orang yang benar-benar orang baik, dia mengharapkan pujian dari penduduk langit, pujian dari Nabi, pujian dari Allah, pahala dari Allah, pengampunan dari Allah. Itu kalau orang baik. Kalau nggak ada saya, begini, begitu. Saya nggak percaya orang seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa melihat kebaikan yang dia lakukan, kita bisa lihat tanpa harus flexing gitu. Itu sudah khatam saya ngaji tentang itu. Kayak orang-orang yang random buat status di Facebook. Alhamdulillah seger setelah berbuka. Masya Allah ademnya setelah sholat sunat. Itu status dibuat, dipromosikan ke orang-orang biar dia tahu ada sholat sunnah. Tuh kalau kita ingatkan ngamuk-ngamuk, saya begini, saya begitu. Kita lawan kebohongan seperti itu. Ada 3 pejabat datang ke tempat saya, menanyakan ke saya, memperingatkan saya, jangan mengkritik pemerintah. Saya akan bayar berapapun yang ente mau. Tinggal tulis aja. Ratusan triliunan dia menawarkan kepada saya. Kita suruh spill orangnya nggak berani. Nah, kibin-kibin terlena, Masya Allah. Beliau itu tawadu, nggak mau disogok, nggak mau disuap. Karena kenapa? Modal husnujon. Kalau saya meneliti ini orang, kenapa dia nggak pernah menunjukkan nama ketika berbicara itu, ketika menceritakan itu? Karena nggak ada. Kalau ada pasti dia spill namanya. Ada nggak? Siapa orangnya? Kalau ada 3 orang datang ke tempat dia, pingin nyuap dia, gue yang laporin. Gue yang laporin. Itu percobaan penyuapan. Jadi jangan menganggap bahwa lu lebih cerdas daripada orang lain. Lu lebih hebat daripada orang lain. Sehingga ketika lu ngomong, kita selama ini diam, nggak ngomong, nggak ngomentarin. Kupikir bagus, kupikir baik, kupikir pejuang beneran. Rupanya pencari uang juga. Mending dagang obat daripada dagang nabi, dagang nasab, dagang agama. Nah, nggak usah lu ngukur-ngukur, biarkan saja. Beliau kalau nggak membahas kita orang, beliau nggak bisa ngasih nafkah anak istri. Itu omongan orang tidak beriman. Allah sudah menjamin, sudah mencukupkan apa yang kita butuhkan di dunia ini, saudara. Bukan karena lu, tapi karena Allah, saudara. Ada orang yang belajar nahu ke Nabi, walaupun ceritanya mimpi, tetap itu olok-olok. Ada orang ngaji khatam Al-Quran dalam kuburan. Itu dari mana itu? Sekarang nggak ada lagi ku tengok, Kibin bilangin aku Wahabi. Makanya aku pelihara kumis. Mana ada Wahabi pelihara kumis. Kemarin ketemu Kibin. Lagi tahlilan gue. Gue tanya, kamu nggak bilang saya Wahabi? Wahabi kok tahlilan? Kan saya nggak bilang, Bang. Oh, kamu nggak bilang ya? Oh ya. Mana iman alahi kadzab? Gue mau debat sama dia. Gitu loh. Kibin ada. Cuman Kibin di sini nggak terlalu vokal. Jadi gue sering komen-komen juga di video-video mereka di Facebook, di mana. Gue lihat respon mereka bagus. Nah, jadi nggak ada perdebatan gitu. Aku sudah ingatkan kepada mereka. Kalian urusin urusan kalian. Jangan urusin urusan saya.
Kalau saya ngurusin kalian nanti, ribet kalian. Nggak bisa lagi tidur kalian nanti di pos-pos kalian itu. Nggak bisa lagi kalian dengan nyaman pakai pakaian keputihan itu, kubilang. Cuman itu kubilang. Jadi urusan saya, jangan kalian urusi. Kalian urusi urusan kalian. Mau menjilat kaki, silahkan. Saya nggak ngurusin kalian itu. Kalau kalian maksa saya untuk percaya seperti yang kalian percaya, saya nggak. Gitu. Mau framing, framing lah. Siap-siap nanti pembalasan dari saya. Bos Kibin aja di sini baik sama gue. Ketika gue mau bahas soal ini, jangan bahas itulah bang.